Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pinto Musasi Taufik dengan nomor BP 2011152630184 dari kelas F5. Baiklah, saya di sini akan mengerjakan modul SQL basis data lanjutan bekerja dengan operator dan fungsi matematik yang ada di dalam SQL. Pertama kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Apache-nya di start dan MySQL-nya di start. Setelah itu kita tekan Windows dan R secara bersamaan. Oke. Pertama kita aktifkan dulu SAMPP-nya. cd SAMPP cd bin lalu kita coba latihan. Lalu kita akan yang pertama menggunakan operator matematik. Semua database yang mendukung perintah SQL juga mendukung operator matematik. Langsung saja operasi perkalian, operasi yang digunakan dengan perkalian dengan tanda asterik atau kita kenal dengan bintang. Dengan operator ini kita dapat mengalihkan dua nilai atau lebih yang berbeda. Seperti contoh berikut. Pertama, kita select bentar. Kita select min 5 tanda asterik, artinya tanda kali 7. Langsung saja. Nah, seperti itu jadinya. Perkaliannya min 5 dikali sama aja kayak min 5 dikali 7 sama dengan min 35. Contoh kedua, select 2,5 dikali 6 sama dengan 15,0. Selanjutnya contoh ketiga, select 10 dikali 6 dengan 10 dikali 6 sama dengan 60. Selanjutnya yang kedua, operasi pembagian dengan garis miring, dengan simbol garis miring. Operasi digunakan pembagian adalah tanda garis miring. Dengan operator ini kita dapat membagi suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Contohnya, kita menghitung hasil pembagian dua bilangan. Pertama kita select 18 dibagi garis miring ya, jadi 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini bukan ini 6.000 ya, tapi kenapa jadi 6.000? Lalu kita coba, tadi kan sudah perkalian, sekarang kita coba perkalian dengan pembagian. Contohnya select, pertama kita select dulu, terus kita kurung 9 bagi 3 di
dikali 2. 9 dibagi 3 kali 2. 9 dibagi 3. 3 kali 2, 6. Oke. Lalu sekarang menghitung hasil dua tadi kan pembagian dan perkalian, sekarang pembagian dengan pembagian. Nah, dua pembagian kita langsung jumlahkan bagi dua operasi, oke. Pertama kita lihat seperti biasa. 10 dibagi 0,5 dibagi 0,5 kita koma karena dua operasi langsung. Terus 10 bagi 2,5 ya, 10 kali bagi 0,5 20 ribu. 10 bagi 2 kali 2,5 sama dengan 4.000. Sebenarnya 4 ya. Yang 10 bagi 0,5 itu sebenarnya 20.000. Oke, selanjutnya operasi penjumlahan dengan tanda tambah. Operasi yang digunakan untuk penjumlahan adalah tanda tambah. Simbolnya tanda tambah seperti biasa. Dengan operator ini kita dapat menjumlahkan suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Kita menghitung hasil penjumlahan. Pertama kita select dulu 4 simbolnya tadi seperti simbol tanda tambah seperti biasa. Tambah 6. Tambah 6 sama dengan 10. Contoh selanjutnya kita coba hasil penjumlahan dan perkalian ya. Yang udah yang perkalian tadi. Yang pastinya kalau perkalian dan penjumlahan yang didahulukan adalah perkalian. Kita select 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 8. Enggak. 2 ditambah 4 dikali 2 dengan 10. Dimana perkalian dulu ya, seperti matematika biasa. Ini menghitung 3 operasi dalam perkalian secara bersama. Jadi kita hitung dengan jumlah yang banyak ya. Contohnya select 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 2, operasi kedua langsung 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 2, operasi yang ketiga 2 ditambah 5 dikali 3 tambah 2 dengan yang operasi pertama hasilnya 19. Karena kita kan perkalian dulu 5 kali 3 15. 15 tambah 2 sama dengan 19 kan. Terus
Oke, lanjut. Selanjutnya, operasi pengurangan dengan minus. Operasi pengurangan adalah dengan tanda minus. Dengan operasi operator ini kita dapat mengurangi suatu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Contoh, sekarang pengurangan ya. Kita lihat 10 seperti tanda kurang biasa pada biasanya. Nah, mungkin bisa. Sekarang kita coba pengurangan dan penjumlahan. 3 operasi. Contoh, seperti biasa, select 6 kurang 2 tambah 8. Selanjutnya operasi kedua, kita koma dulu. Tadi 6 kurang 2 ditambah 8. Operasi ketiga, 6 dikurang 2 dalam kurung ya duanya, tambah 8 dengan, nah ini dia. Operasi pertama jumlahnya 12, operasi kedua 12, operasi keempat min 4. Nah, lalu kita selanjutnya yang kelima, mencari sisa pembagian dengan persen. Artinya, kita menghitung persen ya. Operasi digunakan untuk mencari hasil bagi hasil tanda persen. Dengan operator ini kita mengetahui beberapa sisa pembagian dari suatu operasi pembagian. Contoh, select pertama, select 5% 2. Mencari sisa pembagiannya sama dengan 1. Jadi 5 persen 1. Menghitung modulusnya. Selanjutnya kita coba menghitung 4 operasi modulus secara bersamaan. Pertama, 7 saya sudah select 7% 2, 7% 3, 7 yang operasi ketiga 7% 4, yang keempat operasi keempat 7% 5 sama dengan hasilnya operasi pertama 1, operasi kedua 1, operasi ketiga 3, operasi keempat 2. Selanjutnya menghitung 2 operasi modulus secara bersama. Contohnya, select, ini yang pembagian dengan modulusnya ya. 7.000 dibagi 900. Operasi kedua 7.000 persen 900 sama dengan operasi pertama 7,7778, operasi kedua 700. Selanjutnya dia menggunakan fungsi matematik. Memahami penggunaan fungsi-fungsi SQL yang mendukung bilangan matematik. Fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan untuk memformat data membentuk integer atau numerik. Pertama, membulatkan suatu bilangan pecahan dengan round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya atau nilai di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kondisi nilai desimal yang ada di belakangnya. Sintak select round, sintaknya seperti ini. Select round dalam kurung bilangan garis bawah desimal, koma jumlah garis bawah desimal.
Bilangan desimal besar yaitu bilangan besar bilangan yang akan dibulatkan karena pembulatan, maka nilainya haruslah pecahan. Jumlah desimal artinya banyak desimal yang akan dihasilkan setelah bilangan aslinya atau opsional atau boleh diabaikan. Seperti contohnya, select round ya, seperti cinta kita tadi. Kita coba roundnya harus besar semua. Round 2,45. Yang kedua round 2,50. Ketiga round 2,51. Untuk 23 yang keempat round 2,56. Dengan round 2,45 yaitu 2, round 2,50 yaitu 3, round 2,51 3, round 2,56 3. Maka fungsi round itu untuk membulatkan bilangan menjadi satu nilai di atasnya. 2,45 dibulatkan menjadi 2, 2,50 dibulatkan menjadi 3, 2,51 menjadi 3, 2,56 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya, beberapa bilangan pecahan yang nilainya desimal sebanyak 3, kemudian hasil pembulatan nilai desimalnya yang dipakai hanya satu digit. Contohnya, coba select round 2,249,1 round 2,250 itu round 2,251,1. Terus round 2,259 sama itu dengan yang pertama 2,249,1 2,249,1 jadi 2,2,2 2,250,1 2,3. Round ketiga hasilnya 2,3, round keempat 2,3. Lalu dengan contoh yang sama di atas kita dapat mengambil dua nilai desimal. Contohnya sketch round 249 2 round 2,250,2 round 2,251,2 round 2
Oke, lanjutin yang tadi. RON 2,2.259,2 itu sintaknya ya. Sama dengan RON pertama hasilnya 2,25 kan kita mengambil dua nilai desimalnya. Berarti 2,25 karena 2,249 tuh yang 2 itu berarti kita ngambil dua angka. Kalau setelah koma itu satu berarti satu angka gitu loh. Di 2,25 dibulatkan ya. Ngambil dua angka aja. Yang RON kedua 2,250 jadi 2,25. Dan ketiga 2,251 dibulatkan menjadi 2,25. Dan keempat 2,259 dibulatkan menjadi 2,26. Selanjutnya kita menggunakan nilai 0 sebagai penunjuk angka desimal. Contohnya, select RON 2,250 0. RON kedua 2,259 0. RON 2,593 0 dengan menggunakan nilai 0 sebagai jumlah angka desimal. Di RON pertama 2 RON jadi 2 dibuatkan menjadi 2, RON kedua jadi 2, RON ketiga menjadi 3 karena 2,593 ini lebih ke atas berarti dibuatkan menjadi 3. Selanjutnya pembulatan pecahan ke atas dengan ceiling. Fungsi ceiling dapat digunakan untuk membulatkan suatu bilangan desimal menjadi satu nilai di atasnya. Nama alias dari fungsi di atas adalah ceil. Sintaknya select ceiling, bilangan desimalnya yang akan kita bulatkan. Seperti dengan menggunakan fungsi ceiling, semua nilai desimal baik di bawah nilai 5 atau di atas nilai 5 akan tetap dibulatkan satu nilai di atasnya. Berarti semuanya mau di atas 5 atau di bawah 5, jadi pembulatannya ke atas semua, nggak ada ke bawah. Contohnya, select kita pakai ceilingnya 2,23, lalu ceiling kedua operasi kedua 2,55, operasi ketiga pakai ceiling 2,90 dengan salah ceiling 2,23 ceiling 2,55, versi ketiga ceiling 2,90. Tadi salah karena E nya double. Kenapa nggak bisa ya? Nah, ini baru bisa. Jadi dibuatkan ke atas semua, jadi semuanya 3. Selanjutnya nilainya yang negatif. Pembulatannya juga akan tetap dilakukan ke dalam satu nilai di atasnya.
karena min ya di atasnya. Oh ya, oke kita coba dulu ya. Let's seiring lagi. Min 2,23 plus 2 min 2,55 kasih ketiga min 2,90. Nah, jadi karena minus dibulatkan semuanya jadi 2, min 2. Contoh satu lagi, sailing min 1,10 versi kedua, sailing min 1,99 versi ketiga, sailing min 0,70. Sailing coba ya, sailing min 1,10 sailing min 1,99 min 0,10. Ya, coba lagi, min 1,99 sailing min 0,70. Nah, bulatkan semua ke atas jadi min 1 ini kalau 0 ya jadi 0. Selanjutnya pembulatan pecahan ke bawah dengan menggunakan syntax floor ya, sama kayak tadi, tapi ini ganti dengan floor. Contohnya select floor min 2,23 floor min 2,55 floor dua 0,95. Nah, jadi di belakang menjadi ke bawah menjadi min 3 karena minus. Kalau 2 di belakang menjadi 3. Jadi min 2, 2,595 di belakang jadi 2. Kalau kita bulatkan ke bawah semua, karena min jadi berarti 3. Kalau bilangan bulatnya 2, 2,295 ini 2. Contoh selanjutnya, begitu juga bilangan negatif, pembulatan juga akan tetap dilakukan ke dalam satu nilai di atasnya. Nah, kalau desimal ya ke atasnya ya. Nah, kita coba floor dan sailing kita gabungin. Contohnya select floor min 2,23
tambahin sailing juga, link 2,55 link min 2,90 dengan dimana kita tadi kalau floor itu ke bawah, kalau sailing ke atas. Yang ke bawah ini min 2,23 dibulatkan ke bawah menjadi min 3. Kalau sailing ke atas ini dibulatkan menjadi 3. Ini juga ini 2 min 2,90 dibulatkan menjadi 2. Satu contoh lagi, select floor min 1,10 sailing min 1,99 sailing min 0,70. Nah, sama ya seperti di atas tadi, kalau floor itu ke bawah jadi min 1,10 jadi min 2. Kalau shading ke atas min 1,99 karena min jadi min 1. Shading min 0,70 dibulatkan ke atas menjadi 0. Selanjutnya nomor 4 mendapatkan nilai positif dari bilangan dengan ABS. Fungsi ABS dapat digunakan untuk mendapatkan bilangan yang selalu bersifat positif. Sinteksnya select ABS, masukkan bilangannya. Jika kita memiliki nilai negatif, maka nilai dihasilkan akan menjadi nilai positif, bilangan positif. Contoh, select ABS 3. Operasi kedua dicoba, min 3. Ini 3. ABS min 4,73. Nah, di semua itu minnya hilang, jadi semua nilai yang negatif menjadi positif semua. Nomor 5, untuk mendapatkan nilai pembagian dengan div. Fungsi div dapat digunakan untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan. Nilai yang didapatkan akan berbentuk bilangan asli tanpa pecahan. Jadi kita pakai sinteksnya diganti select bilangan div. Jadi select bilangannya berapa, terus div, terus pembaginya berapa. Select bilangan 5, div pembaginya 2. Yang kedua bilangannya 5, div 3, 9, div 3. Nah, jadi nilai pembagiannya 5 div 22, 5 div 3, 1, div 3, 9. Oh iya, kurang. Kita ulang lagi. 5 div 2, 5 div 3, 9 div 3. Nah, 9 div 3 jadi 3. Jadi semua dibuatkan semua jadi 2. Karena kan 2,5 yang 5 div 2 tuh 2,5 jadi 2. Semua dibulatkan karena hasilnya itu koma jadi dibulatkan menjadi 2, 1, dan 3. Contoh berikutnya, bandingkan dengan operator pembagian.
Oh, select 5 di 2, kita coba bandingkan ya hasilnya kita coba kan sama-sama dibagi ya. Yang kita nih coba bagian ini hasil realnya berapa. 3 9 bagi 3 kan 2,5 ini kita bulatkan jadi 2, 1, sekian jadi 1, 3 sekian jadi 3. Itu fungsi memakai div. Selanjutnya yang ke-6, mendapatkan sisa pembagian dengan mode. Fungsi mode dapat digunakan untuk mendapatkan modulus atau sisa pembagian dari operasi pembagian. Jika pada fungsi div hasil dari sisa pembagian yang diabaikan, maka fungsi ini malah menjadi hasilnya. Contohnya, let's mode 5,2 5,3 5 dan 3 9 3. Nah, di sini 1 2 dan 0. Dan pada praktiknya Anda dapat menggunakan operator menggunakan persen seperti tadi, seperti di atas tadi yang sudah kita buat. 5% 2, 5% 3, 9% 3. Nah, kan sama hasilnya. Itu 2200. Selanjutnya operasi perpangkatan dengan POW. Fungsi POW atau power digunakan untuk mencari nilai pangkat dari suatu bilangan. Sintaknya select POW, tekan bilangan pemangkatnya berapa. Mau pangkat berapa gitu. Kita coba ya. Select POW 2, kita pangkatin dengan 3. POW 2 kita pangkatin dengan 4. Power bisa juga power 4 kita pangkatin dengan 2. Jadi kan kita pangkatin 2 pangkat 3 jadi 8, 2 pangkat 4 jadi 16, 4 pangkat 2 jadi 16. Terus yang ke-8, mencari nilai akar dari suatu bilangan dengan SQRT. Fungsi SQRT dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Akar merupakan perkalian dua bilangan yang sama sehingga hasilkan suatu bilangan hasil. Bilangan A dikali bilangan B sama dengan hasil. Bilangan A sama dengan, nah SQRT hasil yaitu hasil bilangannya itu sendiri. Sintaknya ya seperti SQRT aja kita tambahkan. Kita cari kan akarnya berapa. Akar dari itu berapa gitu. Contohnya select SQRT 81 berapa. Nah, akar 81 dengan 9. Contoh kita coba 4 operasi ya. SQRT akar 4 berapa. SQRT akar 9 berapa. SQRT akar 16 berapa. Di akar 25. Nah, 4 akar 2.
Seperti 9 akarnya 3, 16 akarnya 4, 25 akarnya 5. Selanjutnya nomor 9, mendapatkan nilai terkecil dengan list. Fungsi list dapat digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sederetan bilangan atau data yang ada. Sintaksnya list, data 1, data 2, data 3, dan data seterusnya. Mencari nilai terkecil. Select list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, semua hasilnya ya nilainya 1. Nah, nilai yang terkecil. Contoh lagi, select list 7, 7, kita acak-acak ya. 6, 9, 2, 5, 4, 8. Iya, yang terkecilnya 2, mau diacak atau diurut juga hasil terkecilnya 2. Dia bisa mencari hasil terkecilnya. Selanjutnya, contoh berikutnya, select satu contoh lagi dengan menggunakan huruf alfabet ya, huruf yang awal. Kalau yang angkat yang terkecil, yang kalau huruf alfabet tuh yang awal. Contoh, select list. Jangan lupa kasih tanda petik. G, G, O, G, G. Nah, jadi huruf awalnya berarti D. Itu untuk yang alfabet. Selanjutnya nomor 10, mendapatkan nilai terbesar dengan greatest. Fungsi greatest dapat digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari sederetan bilangan atau data yang ada, ya ini mencari yang besar. Select greatest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Select grade is 1, 2, 4, 5. Nah, jadi nilai terbesarnya 7. Contoh keduanya, select grade is grade is 7, kita random ya angkanya. 3, 6, 9, 2, 5, 4, 8. Iya, aslinya itu angka yang paling besarnya 9. Kita coba di alfabet ya, angka yang
Oh, terakhir. Tadi angka yang awal, huruf awalnya, sekarang huruf akhir yang paling akhir. It is F G J O O D G R. Nah, di angka yang akhir, huruf A yang paling akhir itu R. Selanjutnya mendapatkan nilai PI yang ke-11, mendapatkan nilai PI. Fungsi PI dalam MySQL digunakan untuk mendapatkan nilai PI 3,14. Oh, untuk mendapatkan nilai PI itu sama artinya 3,14. Saya mencari bulatan juga ini. 3,4. Ya. Ntar habis baterai, kita cas dulu. Oh, kita coba aja langsung. Select PI. Nah, itu 3,14. Coba dikalikan 3 ya. Itu sama kayak bisa mencari diameter atau jari-jari. Bisa juga. Untuk menghitung jari-jari bisa kena 3,14. Terus PI 3. Nah, hasilnya 9,42. Nah, pertanyaan nomor 12, yang ke-12, mengambil panjang desimal dari bilangan dengan truncat. Fungsi truncat digunakan untuk mengambil jumlah digit bilangan desimal sebanyak yang kita mau dan tidak mengubah nilai dari bilangan primanya. Ya, kita ganti aja salah truncat ya, kayak biasa. Mau ngambil satu aja, 2, berapa gitu setelah desimalnya. Jadi kita ambil setelah koma itu berapa gitu loh yang mau kita ambil. Contoh, kita lihat truncat 1,12425 kita ambil satu aja. Truncat 2,574 1. Nah, ini yang operasi pertama hasilnya 1,2. Yang kedua yang 2,5 ya 2,5 sekian diambilnya 2,5 karena kita ambilnya 1. Sekarang kita coba ambil 2 dan 3 setelah angka setelah komanya. Contoh truncat 2,456 kita ambilnya 2 ya. Oke. 2,57409 2,57409. Ya. Ini kita ambil 3 angka. Nah, ini yang operasi pertama 2 angka, operasi kedua 3 angka. Selanjutnya menggunakan fungsi logaritma. Logaritma merupakan perpangkatan dari suatu bilangan
jadi satu bilangan. Logaritma basis 2 atau log 2 ini seperti log-log kita dalam penjumlahan matematika, merupakan nilai pangkat dari bilangan 2, sedangkan logaritma basis 10 merupakan nilai pangkat dari bilangan 10. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2 dengan 8. Jadi lognya 2 log 8 sama dengan 3. Kalau 10 10 pangkat 4 contohnya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 4 kali sama dengan 1000. Jadi lognya 10 log 1000 sama dengan 4. 4 itu berapa yang dikalikan gitu. Nah, jadi kita pakai lognya aja. Kita tinggal tambahkan log 2. Contohnya bisa lihat log 2 28. 2 log 8 bisa lihat log 128 nih. 128. Nah, di log 2 nya berarti 7 sama dengan 7 berarti. Berarti dikali 7. Berarti 7 kali dikali-kalinya. Selanjutnya contoh kedua, kita coba tambahkan yang POW tadi juga. POW 2 pangkat 7. POW itu kan bilangan berpangkat ya. Betul nggak nih 2 pangkat 7 128 ya. Nanti sama aja kita kayak membandingkan gitu yang POW sama log. Log 2 nya 128. Nah, 2 pangkat 7 128. Lognya 128 yaitu 7. Di 2 nya 7 kali. Sekarang log 10 kita pakai ya. Contoh select log 10 berapa ini? 100.000. 1000 di 10 nya 5 kali. Buat kita bener nggak 10 pangkat 5 log 10 dari 100.000 itu 5. Kita coba pakai POW tadi ya. 10 pangkat 5 betul nggak log 10 dari 100. Nah, kan betul 5. Di 10 pangkat 5. Log 10. Selanjutnya. Nah, sekian hasil dari latihan saya. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.